Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 BBMK Neotelemetri akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai the power of technology. Anggota kelompok 9 BBMK Neotelemetri ada Indri Lestari, Kofifa Harkalit, Insyira Rizky, Sri Mayada Adfar, Nabilah Fortuna Nasution, Muhammad Rafi, Egi Rahman, Muhammad Mirza Afisena, Salman Said, Gifahri Renardi, Noli Rahmayeni, M. Fazah Hanafi, Raihan Aditya Priwitama Dimitri, Hafizka Rahmat Yesa, Istada Aulia Rahman. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Raihan dan Raffi mengenai konsep teknologi. Kepada Raihan dan Raffi dipersilahkan. Baik, konsep teknologi. Secara harfiah, teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia, yang berarti pembahasan sistematik mengenai seluruh seni dan kerajinan. Teknologi dapat pula dimaknai sebagai pengetahuan mengenai bagaimana membuat sesuatu, know-how of making things, atau bagaimana melakukan sesuatu, know-how of doing things. Oke, selanjutnya ada materi fungsi dan manfaat teknologi yang akan dijelaskan oleh Hafiz dan Gifahri. Kepada Hafiz dan Gifahri dipersilahkan. Mempermudah penggunaan mengerjakan segala hal lebih cepat. Nah, salah satu keuntungan terbesar dari teknologi pasti menghemat waktu. Dengan bantuan teknologi, kita menjalani kehidupan yang serba cepat, mempermudah untuk menyesuaikan lingkungan dengan sekitar. Nah, karena mengakses informasi sekarang cukup mudah, ini membantu mereka yang berada di tempat asing beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan sekitarnya. Manfaat teknologi secara khusus adalah membantu kegiatan mendidik anak agar tidak lagi gagap teknologi. Oke, selanjutnya untuk materinya ada janji teknologi yang akan dijelaskan oleh Noli, Insyira, dan Salman. Kepada Noli, Insyira, dan Salman dipersilahkan. Pertama, teknologi menjanjikan perubahan. Setiap penemuan baru akan melahirkan berbagai perubahan dalam suatu masyarakat. Akan simbol kemajuan. Siapa saja yang mampu mengakses teknologi, maka ia akan mengalami sedikit atau banyak kemajuan ke arah entah dalam bentuk apapun. Teknologi menjanjikan kemudahan. Orang tidak perlu susah lagi untuk menghubungi keluarganya di luar kota, bahkan luar negeri. Mereka cukup menekan beberapa nomor melalui handphone. Kemudian teknologi menjanjikan kecepatan. Berbagai pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan cepat, manakala kita memanfaatkan teknologi. Keberadaan komputer akan membantu mempercepat pekerjaan di kantor, mempercepat pembukuan. Teknologi menjadikan peningkatan produktivitas. Perusahaan besar banyak memanfaatkan teknologi untuk alasan efisiensi dan peningkatan produktivitas daripada harus memperkerjakan tenaga kerja manusia yang memakan banyak anggaran untuk mengkaji mereka. Selanjutnya, yaitu teknologi menjadikan popularitas. Manusia dengan mudahnya muncul di layar kaca melalui internet. Untuk materi yang selanjutnya ada perubahan pola hidup akibat kemajuan teknologi yang akan dijelaskan oleh Nabila dan Egi. Kepada Nabila dan Egi dipersilahkan. Yang pertama adalah tumbuhnya reifikasi, yaitu anggapan bahwa yang semakin luas dalam kenyataan harus diwujudkan dalam bentuk-bentuk lahiriah dan secara kuantitatif. Dan yang kedua ada manipulasi. Manipulasi yaitu kemampuan manipulasi yang tinggi bagi kerangka berpikir manusia yang disebabkan kemampuan teknologi dalam mengubah dan mengolah benda alamiah menjadi sesuatu yang bersifat artifisial demi memenuhi kepentingan manusia. Yang ketiga, fragmentasi, yaitu adanya spesialisasi dalam dunia kerja yang akhirnya menuntut sikap profesionalisme dalam dunia kerja. Yang terakhir, individualisme, yang dicirikan dengan semakin renggangnya ikatan seorang dengan masyarakat dan semakin besarnya peranan individu dalam tingkah laku sehari-hari. Untuk materi yang selanjutnya ada dampak negatif teknologi yang akan dijelaskan oleh Maya dan Indri. Kepada Maya dan Indri, persilahkan. Dampak negatif teknologi dapat dilihat dari beberapa bidang. Yang pertama di bidang pendidikan. Kemajuan teknologi informasi komunikasi semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI karena semakin mudahnya mengakses data. Dalam bidang ekonomi, sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah. Akan tetapi, jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut, akan berakibat fatal. Dampak negatif teknologi dalam bidang pemerintah yaitu semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem teknologi informasi pada e-government. Dengan berakhirnya materi mengenai dampak negatif teknologi, maka berakhir juga diskusi kami mengenai the power of technology. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.